Kejutan besar muncul di chapter terbaru manga One Piece di mana ternyata sosok York yang kemudian mengkhianati Vegapunk dan juga seluruh satelit Vegapunk. Teka-teki mengenai siapa sosok pengkhianat yang sudah melakukan berbagai hal mengerikan yang terjadi di Pulau Egghead akhirnya terungkap. Sebelumnya, para fans penasaran mengenai sosok misterius yang menghantui semua orang di sana. Pasalnya, sosok misterius tersebut melakukan berbagai hal mengerikan mulai dari mengurung Vegapunk asli bahkan dia tega untuk menghabisi Sokka. Para fans pun menerka-nerka tentang siapa yang kemungkinan menjadi pelaku dari semua hal tersebut. Dan berdasarkan informasi spoiler atau bocoran di chapter 1078 terungkap jika York yang kemudian mengkhianati Vegapunk dan semua orang. Petunjuk York yang mengkhianati Vegapunk, sebenarnya, spekulasi jika York adalah sosok yang mengkhianati Vegapunk serta satelit lainnya sudah cukup lama muncul di kalangan fans. York merupakan salah satu nama yang dicurigai sebagai sosok misterius yang melakukan sabotase di Egghead, selain juga Sokka, Pythagoras, dan juga Lilith. Meskipun begitu, York dan Sokka memang jadi nama yang paling sering dispekulasikan dibandingkan dua lainnya. Misalnya untuk Sokka, para fans yakin dengan sikapnya yang dingin dan bagaimana kemudian dia jarang terekspos dalam cerita seolah jadi petunjuk jika kemudian dialah pengkhianatnya. Apa yang terjadi kepada Sokka di chapter 1077 di mana dia tewas ditembak di kepala, dianggap menjadi momen untuk memalsukan kematiannya agar dia bisa leluasa dalam bergerak. Namun, ternyata anggapan tersebut salah dan sosok pengkhianatnya adalah York. Yang menarik adalah memang ada beberapa hal yang bisa jadi petunjuk bahwa York adalah sosok misterius tersebut. Contohnya di chapter 1061 diperlihatkan bagaimana Lilith sempat mengeluh jika hasrat atau desir dari makhluk hidup sangat sulit untuk dikendalikan. Dan York sendiri merupakan satelit Vegapunk yang mewakili hasrat. Kalian mungkin bertanya, bukankah York terkena serangan es snake dan berubah jadi batu? Namun jika kalian lupa, kekuatan Mero-Mero no Mi bisa juga mengembalikan mereka yang berubah menjadi batu. Dalam hal ini, York sengaja membuat dirinya terkena serangan Mero-Mero sebelum kemudian Usopp dan yang lain juga terkena serangan tersebut. Setelah semuanya terkena efek kekuatan ini, es snake akan mengembalikan York seperti semula. Petunjuk lainnya seperti yang diungkapkan di artikel sebelumnya, sosok misterius ini tidak berpihak baik kepada World Government ataupun pihak kru topi jerami. Belum lagi, banyak anggota Chiverpol menghilang sejak beberapa bulan yang lalu. Artinya, memang ada sosok misterius yang muncul dari pihak Vegapunk. Dan petunjuk terakhir adalah bagaimana York memberikan perintah kepada Seraphim. Di chapter 1073, York mengatakan kepada es snake bahwa Edison memberikan perintah untuk berhenti menyerang. Bagaimana kemudian York tahu bahwa Edison yang memerintahkan es snake? Inilah yang kemudian memberikan petunjuk jika York yang mengendalikan dan merencanakan semuanya. Di chapter 1073, kita melihat bagaimana York masih tertidur dan ukuran tubuhnya besar. Namun di chapter 1074, tubuh York sudah berubah menjadi kurus. Dia kemungkinan bukan hanya pergi ke toilet, tetapi juga memberikan perintah untuk menyerang para kru topi jerami dan juga CP0. Apakah artinya York memiliki tubuh lainnya atau ada hal lain? Masih harus kita tunggu detailnya lebih lanjut. Alasan mengapa York mengkhianati Vegapunk? Lalu apa alasan York mengkhianati Vegapunk? Berdasarkan informasi bocoran dari chapter 1078 diketahui jika alasan York berkhianat adalah karena dia ingin jadi satu-satunya Vegapunk di dunia One Piece. Selain itu, dia juga memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari kaum naga langit. Dua tujuan atau keinginan dari York ini bisa dibilang sangat menarik, karena benar-benar di luar dugaan. Apakah ini ada kaitannya dengan York yang menjadi perwakilan sifat hasrat atau desir? Tentu saja bisa jadi. Eiichiro Oda tentunya tidak akan menghadirkan sosok karakter dalam sebuah cerita begitu saja dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap cerita. Sejauh ini, kita sudah melihat seperti apa masing-masing satelit Vegapunk dan sifat yang mewakili mereka. Dan hanya York yang memang belum diperlihatkan sifat aslinya. Bisa jadi inilah yang kemudian menjadi sifat asli dari York di mana dia memiliki hasrat yang begitu besar dalam dirinya. Hasrat tersebut tidak lain ingin menjadi satu-satunya Vegapunk dan menjadi kaum naga langit. Apa alasan dia ingin menjadi kaum naga langit memang masih belum digali lebih lanjut. Tetapi untuk menjadi satu-satunya Vegapunk rasanya cukup masuk akal melihat sifat atau sosok dari York.
Apakah ini artinya para satelit Vegapunk memiliki free will atau kehendak bebas? Apakah artinya mereka sudah mampu untuk berpikir dan memiliki keputusan sendiri? Jawabannya adalah iya. Di sepanjang arc Egghead ini, Oda sudah menyuguhkan bagaimana masing-masing satelit mengambil keputusan dan melakukan tindakan seolah mereka bukan robot atau cloning. Mereka benar-benar bergerak sendiri layaknya manusia, dan York yang mewakili hasrat secara harfiah memperlihatkan jika dia memiliki keinginan terbesar dalam dirinya. Di sisi lain, yang juga menarik adalah bagaimana kemudian niat jahat atau hasrat dari York tidak terdeteksi atau diketahui baik oleh satelit Vegapunk lain ataupun Vegapunk yang asli. Mungkin, akan ada penjelasan lebih lanjut terkait hal ini di chapter selanjutnya. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body